Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan bahas tentang materi tentang interview atau wawancara. Perkenalkan, nama saya Rahmat Putra. Wawancara adalah pembagian informasi atau perspektif di antara orang-orang yang sedang berkumpul atau bertemu. Atau dengan kata lain adalah informasi yang dibagikan atau perspektif yang dibagikan ke sesama. Ada metode yang mendasarkan diri pada laporan verbal, di mana terdapat hubungan langsung antara si penyidik dan subjek yang diselidiki. Artinya ada yang bertanya dan ada yang diwawancarai, maksudnya itu. Jadi dalam wawancara ini, metode yang digunakan itu adalah metode face to face antara penyelidik dan yang diselidiki. Selanjutnya, persamaan antara wawancara dan tes. Yang pertama itu metode mengumpulkan data. Metode mengumpulkan data di sini yaitu metode yang digunakannya adalah metode face to face, atau metode yang digunakan adalah metode langsung, yakni penyelidik dan yang diselidiki bertemu. Yang kedua, metodenya digunakan untuk membuat prediksi. Dan ketiga, dievaluasi dalam istilah reliabilitas. Yang keempat, dievaluasi dalam istilah validitas. Maksudnya itu wawancara dilakukan untuk mencari kebenaran atau mencari tingkat kebenaran suatu berita. Yang kelima, dalam kelompok atau individual. Wawancara dan tes bisa dilakukan per individu maupun kelompok. Yang keenam, terstruktur atau tidak terstruktur. Wawancara dan tes ini bisa dilakukan secara mendadak atau memang sudah disusun sedemikian rupa. Yang keempat, selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam wawancara yang efektif. Yang pertama, sikap yang sesuai. Yang kedua, respon yang dihindari. Ketiga, respon yang efektif. Keempat, respon untuk menjaga wawancara mengalir. Selanjutnya ada tipe-tipe wawancara. Wawancara evaluasi. Yang pertama, wawancara evaluasi. Wawancara klinis terstruktur. Yang ketiga, wawancara riwayat kasus. Keempat, pemeriksaan kondisi mental. Selanjutnya ada bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama itu main industry interview. Wawancara yang dimaksud main industry interview ini adalah wawancara yang dilakukan pada saat wartawan sedang meliput suatu peristiwa langsung di lapangan. Misalnya ada banjir yang di Banda Aceh itu. Ada wawancara yang dilakukan oleh oleh pewawancara itu melakukan wawancaranya langsung ke daerah yang terdampak banjir itu, datang ke tempat terdampak banjir dan mewawancari orang-orang di sana. Yang kedua itu ada casual interview. Wawancara ini dilakukan secara mendadak dikarenakan ada keperluan mendesak. Personality interview, contohnya personality interview, wawancara mengenai profil seseorang atau tokoh. Selanjutnya ada news interview, merupakan bentuk wawancara yang dilakukan oleh jurnalistik untuk mengumpulkan fakta atau untuk disiarkan. Yang keempat, telepon interview, wawancara yang dilakukan melalui media telepon biasa digunakan pada saat acara-acara live di televisi. Selanjutnya ada prepared question interview, yaitu wawancara ini digunakan di mass media atau media massa untuk mendapatkan tanggapan terhadap hal-hal yang cukup rumit seperti data-data atau menyangkut keilmuan. Selanjutnya ada group interview. Bentuk wawancara ini biasanya dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan informasi dari sekelompok narasumber atau biasa disebut dengan simposium. Demikian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sultan Rifaldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan slide yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu slide tentang jenis-jenis wawancara. Jenis wawancara itu ada 5. Yang pertama itu wawancara bebas. Wawancara bebas dalam artian di sini adalah wawancara yang tanpa perencanaan, yang mana pertanyaan yang terdapat di dalam wawancara itu tidak saling terikat. Jadi bebas saja si pewawancara mewawancari seseorang, itu bebas, tidak tergantung atau terikat pada suatu pertanyaan khusus atau tema khusus. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul di jenis wawancara ini adalah bersifat
bebas dan tergantung suasana dan nuansa pada saat itu. Yang kedua adalah jenis wawancara berkelompok, yakni satu orang mewawancarai satu orang responden, atau sejumlah pewawancara mewawancarai satu orang responden, sebaliknya. Jadi itu pengelompokan, baik itu kelompok pewawancara yang mewawancarai satu responden atau kelompok responden yang diwawancarai oleh satu orang pewawancara. Selanjutnya adalah jenis wawancara yang individual. Ini adalah kebalikan daripada jenis wawancara kelompok, yakni dilakukan terhadap satu orang individu. Selanjutnya adalah jenis wawancara terstruktur. Ini merupakan lawannya jenis wawancara bebas. Jadi wawancara terstruktur itu semuanya telah diatur, baik dari pertanyaannya, arah dari pertanyaan, bahkan semuanya sudah diatur, sudah di planning sedemikian rupa sebelum terjadi wawancara. Bahkan waktu untuk menjawab pertanyaan pun telah diatur sebelumnya. Jadi yang kelima adalah jenis wawancara konferensi. Ini adalah hampir sama seperti jenis wawancara berkelompok, yakni sebagian orang mewawancarai atau diwawancarai. Ini hampir sama dengan jenis wawancara konferensi dengan kelompok. Ini memang jenis konferensi dan kelompok sering ditemukan di perusahaan-perusahaan besar, di mana sekian banyak jumlah pewawancara itu mewawancarai satu responden. Itu biasanya di perusahaan besar dan banyaknya di luar negeri. Di Indonesia juga ada, tapi terbatas, biasanya perusahaan besar. Jadi selanjutnya adalah jenis wawancara terbuka. Jadi hampir sama dengan jenis wawancara bebas. Jadi pertanyaannya tidak terbatas dan setiap pertanyaan itu tidak terikat satu sama lain. Jadi bebas saja saat seorang wawancara mengenai seorang responden, tidak terikat. Misalnya saat pewawancara mengenai apakah Anda pernah mencuri di perusahaan sebelumnya Anda bekerja. Bisa saja pertanyaan selanjutnya setelah itu adalah apakah Anda puas bekerja bersama bos di perusahaan Anda yang lama. Itu kan tidak terkait. Jadi itu salah satu contoh jenis wawancara terbuka. Selanjutnya adalah wawancara tertutup. Ini kebalikan dari jenis wawancara terbuka tadi. Semuanya serba tertutup. Bahkan saat Anda menjawab itu bisa saja sang pewawancarai mengkat jawaban Anda kalau dirasa sudah cukup. Misalnya saat ditanyakan apakah kira-kira inovasi Anda saat akan bekerja di perusahaan kami. Jadi saya menjawab kira-kira 5 menit. Bisa saja di menit kedua itu sudah di-cut karena dirasa sudah cukup oleh sang pewawancara. Itu namanya jenis wawancara tertutup. Kita sebagai pewawancara harus menanyakan umpan balik atau respon dari si responden yang telah kita tanyakan, bagaimana tanggapannya, ya. Jadi di luar hal-hal yang saya sebutkan tadi, ada juga hal yang harus diperhatikan, yaitu pair pressing. Jadi pair pressing ini adalah sebagai bentuk kita mendengar dan mengerti. Jadi pair pressing ini adalah mengucapkan kembali atau mengulang kembali kata-kata atau perkataan atau jawaban yang telah diucapkan oleh seorang responden. Itu mengucapkan kembali bukan berarti dengan kata yang sama, bisa dengan berbeda. Selanjutnya ada perception checking yang telah saya sebutkan tadi, adalah menyamankan persepsi. Itu sangat penting. Demikian, selanjutnya akan dijelaskan oleh kerabat saya. Selanjutnya adalah elemen penting dalam wawancara. Itu ada 5 elemen penting. Yang pertama adalah tujuan. Adapun tujuan wawancara itu harus jelas. Apakah tujuannya untuk merekrut karyawan baru atau wawancara terhadap calon klien atau calon mitra perusahaan baru, mewawancarai bisa saja seseorang yang ingin memaparkan idenya tersebut atau mewawancarai segala hal.
Jadi harus ada tujuan sebelum diadakan wawancara, harus jelas apa tujuan melakukan wawancara tersebut. Selanjutnya adalah pertanyaan. Jadi pertanyaan adalah elemen paling penting dalam wawancara, karena kalau tanpa pertanyaan berarti tidak ada wawancara. Jadi pertanyaannya harus disusun. Itu disusun tergantung jenis wawancara apa yang ingin dilakukan. Kalau memang wawancara yang ingin dilakukan adalah bebas, itu bisa saja tidak disusun. Selanjutnya setelah tujuan dan pertanyaan itu harus interaktif. Jadi yang ditanya harus menjawab, yang bertanya pun harus bertanya, dan itu harus interaktif. Maksudnya yang bertanya tahu apa yang dia tanyakan, dan yang menjawab pun dia sadar apa yang dia jawab. Dia harus interaktif. Selanjutnya ada proses dan pihak. Harus ada proses dan pihak. Jadi wawancara ada proses dan pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat persiapan wawancara. Yang pertama adalah etika wawancara. Saya rasa kawan-kawan telah tahu apa makna daripada etika wawancara, yakni sikap kita nanti saat wawancara bagaimana. Itu etika wawancara ini berlaku dari perspektif si pewawancara dan si responden. Selanjutnya adalah pedoman wawancara. Kita harus punya pedoman saat persiapan, jadi harus punya modal lah istilahnya. Pedoman itu bisa berupa dari pengalaman orang yang sudah diwawancarai sebelumnya, atau pengalaman lain serupa. Bisa saya Anda mencarinya di internet. Selanjutnya taktik. Setiap perang itu perlu taktik. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama di wawancara kita perlu taktik. Taktik di sini adalah mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kawan saya, tapi saya akan menjelaskan secara sekilas. Taktik itu adalah bagaimana caranya menyamakan persepsi antara si pewawancara dan kita. Nah, itu termasuk taktik, karena kalau kita telah menyamakan persepsi antara pewawancara dan kita sebagai responden, itu otomatis, walaupun tidak otomatis, itu paling tidak kita telah merebut sebagian kecil hatinya. Selanjutnya adalah kelincahan dalam bertanya. Itu juga perlu dalam perspektif si pewawancara. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah yang perlu dipertimbangkan saat wawancara. Pertama, waktu. Kita harus jangan melebar pertanyaannya atau jawabannya, jangan pula terlalu singkat. Jadi pertimbangkanlah waktu tersebut, tergantung nuansa, tergantung situasi saat itu. Selanjutnya adalah materi. Yang ketiga adalah respon yang diharapkan. Yang keempat, orang yang akan diwawancara. Jadi pertanyaannya akan berubah tergantung siapa yang diwawancara. Kalau yang diwawancarai calon karyawan, bisa saja pertanyaannya tentu berbeda dengan calon manajer yang akan direkrut. Diperhatikan juga orang yang akan diwawancara. Selanjutnya adalah umpan balik. Jadi kita sebagai pewawancara harus menanyakan umpan balik atau respon dari si responden yang telah kita tanyakan, bagaimana tanggapannya, ya. Jadi di luar hal-hal yang saya sebutkan tadi, ada juga hal yang harus diperhatikan, yaitu pair pressing. Jadi pair pressing ini adalah sebagai bentuk kita mendengar dan mengerti. Jadi pair pressing ini adalah mengucapkan kembali atau mengulang kembali kata-kata atau perkataan atau jawaban yang telah diucapkan oleh seorang responden. Itu mengucapkan kembali bukan berarti dengan kata yang sama, bisa dengan berbeda. Selanjutnya ada perception checking yang telah saya sebutkan tadi, adalah menyamankan persepsi. Itu sangat penting. Demikian, selanjutnya akan dijelaskan oleh kerabat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sebelumnya kawan-kawan yang sudah menjelaskan sedikit tentang wawancara. Di sini saya akan melanjutkan tentang etika sebagai pewawancara. Di slide sini terlihat bahwa ada 7 etika kita sebagai pewawancara. Yang pertama ialah jujur. Karena seorang pewawancara itu harus memberikan informasi sesuai keadaan, sesuai apa yang terjadi di tempat itu. Dan yang kedua, cermat dan teliti. Nah, sebagai pewawancara itu, dia harus orang cermat dan teliti. Kenapa? Kalau misalnya ya, pewawancara tersebut ceroboh, mungkin informasi yang akan diberikan tidak akan sama seperti apa yang terjadi. Makanya, seorang pewawancara itu wajib cermat dan teliti. Dan yang selanjutnya, objektif dan netral. Netral, sorry.
objektif dan netral. Maksudnya gimana? Objektif dan netral, seorang pewawancara itu tidak boleh memihak di salah satu subjek. Misalnya ya, ada kejadian dua orang A dan si B. Si pewawancara tuh harus netral, tidak boleh berpihak kepada A maupun kepada B. Jadi dia harus netral dua-dua, harus memberikan informasi di dua subjek tersebut. Dan yang keempat, tulis jawaban selengkapnya. Nah, saat dia melakukan mewawancarai seseorang, dia harus menulis semua jawaban apa yang disampaikan oleh sumbernya, narasumber. Karena itu tidak boleh menulis setengah-setengah, jadi harus lengkap. Yang selanjutnya, menaruh perhatian dan pengertian terhadap responden. Jadi saat kita mewawancarai seseorang itu, kita harus betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber. Kita harus betul-betul full perhatian, tidak boleh terkecoh ke suasana keadaan, ya, agar informasi yang didapatkan maksimal. Dan yang selanjutnya, sanggup membuat responden tenang dan bersedia untuk menjawab pertanyaan. Nah, bisa kita mewawancarai seseorang, si narasumber tersebut harus gimana? Harus tenang, tidak boleh terpaksa. Dia harus mewawancarai kita, harus memberikan informasi sesuai dengan waktu, di keadaan waktu kosong, tidak terburu-buru dan tidak ada paksaan. Jadi sehingga membuat wawancaranya itu lancar, hingga responden pun tenang dan bersedia untuk menjawab semua pertanyaan dari pewawancara. Dan yang terakhir, menghargai para responden. Nah, sebagai pewawancara, dia harus menghargai apapun yang dikatakan oleh responden. Walaupun menurut respondennya, menurut kita tidak setuju dengan apa yang dikatakan responden, kita harus tetap menghargai, karena itu merupakan pendapat dia. Setelah kita berbicara etika sebagai pewawancara, dan kita akan melanjutkannya, yaitu fungsi pedoman wawancara. Nah, ini yang merupakan narasumber yang memberikan informasi kepada pewawancara. Fungsi pedoman wawancara ada 3. Yang pertama, memberikan bimbingan ke arah pokok permasalahan yang akan ditanyakan. Maksudnya gini, ketika kita diwawancarai oleh seseorang, otomatis kan kita yang jadi narasumber, ya, kita akan memberikan informasi. Maka dari itu kita kan harus memberikan bimbingan, arahan informasi yang kita sampaikan itu agar dimengerti oleh si pewawancara, agar tidak salah info nanti, ya, ketika disampaikan kepada masyarakat. Dan yang kedua, menghindari kemungkinan lupa akan beberapa persoalan yang berhubungan dengan masalah yang akan diperiksa. Nah, kita sebagai narasumber tidak boleh lupa untuk menyampaikan poin-poin apa yang kita akan sampaikan. Tetapi tidak ada manusia yang sempurna, maka dari itu agar meminimalkan lupa, seharusnya kita mencatat terlebih dahulu poin-poinnya agar nanti ketika diwawancarai kita tidak lupa, ya. Dan yang terakhir, meningkatkan wawancara sebagai suatu metode yang hasil benar-benar dapat berguna untuk mendukung informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Maksudnya itu, dengan kita mewawancarai, maka informasi yang kita telah peroleh, ya, sebelumnya lebih paham lagi. Mungkin dengan sering-sering kita mewawancarai, maka akan mendapatkan informasi-informasi yang baru yang mungkin bisa melengkapi kekurangan-kekurangan informasi yang kita peroleh sebelumnya. Maka dari itu kita sebagai narasumber harus sering-seringlah kalau ada yang mewawancarai, minta diwawancarai, maka kita harus sebaiknya kita ladenin, ya, agar ya informasi itu informasi yang pertama, informasinya tidak salah di masyarakat. Yang kedua, agar dapat
agar dapat menutupi kekurangan-kekurangan informasi yang kita peroleh. Jadi saling melengkapi, lebih paham ya apa yang terjadi pada saat itu. Yang selanjutnya ialah di dalam wawancara itu mempunyai berbagai taktik ya agar wawancara itu sempurna, berjalan dengan lancar sesuai SOP. Taktik yang pertama ialah wawancara hanya dihadiri pewawancara dan responden. Jadi saat mewawancarai seseorang itu antara pewawancara dan responden harus saling hadir ya, harus ketemu tatap empat mata. Tapi karena mungkin sekarang masa pandemi COVID-19, mungkin bisa melalui video call, melalui aplikasi Zoom atau WhatsApp video call. Yang kedua, perhatikan jawaban pertama walaupun responden mengubah pendapat atau jawaban. Maksudnya gini ya, ketika kita mewawancarai seseorang itu kan berbeda-beda ya, berbeda-beda jawaban antara individu per individu orang itu berbeda. Nah, makanya saat kita mewawancarai lebih dari satu orang, kita harus memperhatikan jawaban pertama. Jadi terus ketika mendapatkan jawaban yang baru, maka kita bisa mengambil kesimpulan menurut si A, menurut si B gimana. Jadi kita mengumpulkan menjadi sebuah pernyataan baru. Tetapi tidak boleh keluar dari konteks pendapat dari responden ya. Yang ketiga, jangan segera percaya jawaban tidak tahu. Nah, terkadang responden itu tidak selalu mempunyai banyak waktu ya saat ingin diwawancarai ataupun menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada masyarakat. Nah, ketika kita mewawancarai seseorang, lalu seseorang itu berkata dia tidak mengetahui apa yang terjadi, maka kita tidak boleh langsung percaya. Kita terus berusaha menggali informasi melalui media, melalui orang-orang sekitar yang berhubungan dengan responden tersebut, karena bisa jadi itu sebuah informasi yang sengaja dirahasiakan agar masyarakat tidak tahu, padahal informasi itu sangat penting untuk masyarakat. Selanjutnya, perhatikan keterangan tambahan atas jawaban ya atau tidak. Nah, ketika kita mengajukan sebuah pertanyaan kepada responden, kita lihat jawabannya. Misalnya gini ya, apakah benar kalau COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia, Pak? Oh iya benar. Kita lihat dikatakan ya atau tidak, lalu kita dengar penjelasan kenapa responden itu memilih ya atau tidak, ya, agar tidak salah informasi yang diterimanya. Selanjutnya, tulislah semua komentar apa yang dikomentari oleh responden. Nah, ketika responden memberikan komentar, kita wajib mencatat semuanya, apapun yang dia katakan, mau dia menyeleneh atau tidak mendukung dengan pernyataan kita tetap mencatat ya semuanya, apapun yang dibilang sama responden. Dan yang selanjutnya, jawaban yang belum jelas harus dikemukakan kembali atau diulang kembali. Maksudnya gini, misalnya ada sebuah pernyataan, lalu responden menjawab, tetapi kita merasa tidak puas, ya tidak merasa, sepertinya kurang lengkap, maka kita terus bertanya hingga membuat kita merasa, sudah cukup jawabannya segini. Jadi kita tidak boleh setengah-setengah untuk mencari informasi ya. Dan yang selanjutnya, sambil menulis, berikan pertanyaan yang mengajak responden berpikir. Nah, gini, ketika wawancara menanyakan pertanyaan kepada responden, dia kan otomatis menulis nih tulisan apa yang dikomentari oleh responden. Nah, sambil kita mencatat, sambil kita menulis, kita ajukan pertanyaan lagi agar si responden terus berpikir, terus memberikan informasi yang lebih jelas agar informasinya tidak salah di masyarakat. Dan yang terakhir,
Selesai wawancara, teliti kembali semua materi pertanyaan jawaban. Nah, setelah semua pertanyaan kita sudah ajukan kepada responden, kan otomatis sudah ketemu nih jawaban semuanya. Makanya kita harus membaca ulang semua komentar, lalu memberikan penilaian apakah jawabannya sudah cukup atau masih kurang. Jika masih kurang, kita terus bertanya agar pertanyaannya banyak dan jawabannya, informasi yang kita dapatkan lebih banyak. Baik, sekian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Lanjut, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Saibul Izar ingin melanjutkan penjelasan tentang interview yang sudah dijelaskan oleh kawan kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan ada 7 bentuk pertanyaan di dalam wawancara. Yang pertama ada pertanyaan langsung, yang kedua ada question tag, yang ketiga ada pertanyaan sebagai statement atau penjelasan untuk menstimulasi perasaan. Yang keempat ada pertanyaan untuk menentukan atau menolak. Yang kelima ada pertanyaan untuk meminta keterangan khusus. Yang keenam ada pertanyaan cross examination. Yang ketujuh ada pertanyaan apa dan mengapa. Selanjutnya ada 4 faktor yang mempengaruhi proses wawancara. Yang pertama ada situasi wawancara. Di sini seperti waktunya kapan, tempat hadir orangnya di mana, yang sesuai dengan tempat yang ingin diwawancara oleh si pewawancara. Yang kedua ada responden informan. Ini karakteristik sosialnya, kemampuan untuk menangkap pertanyaannya bagaimana. Yang ketiga ada isi pertanyaan, yaitu tingkat kepekaan, tingkat kesulitan, tingkat minat, dan sumber kekhawatirannya seperti apa. Yang keempat pewawancara, itu motivasi, rasa aman, keterampilan, dan karakteristik sosialnya, bagaimana si wawancara itu memberikan supaya narasumber yang mendengarnya bisa mendapatkan motivasi yang lebih bagus. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa kelebihan dalam wawancara. Satu, merupakan teknik yang dapat tepat untuk mengungkapkan keadaan pribadi. Yang kedua, dapat dilaksanakan pada setiap individu dan pada setiap tingkat usia. Yang ketiga, tidak dibatasi kemampuan membaca dan menulis. Yang keempat, bisa dilakukan bersamaan dengan observasi. Yang kelima, data yang masuk lebih banyak dan lebih cepat. Yang keenam, kerahasiaan pribadi lebih terjamin. Di dalam wawancara ada juga kelemahannya. Yang saya ketahui di sini ada 4. Yang pertama, membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih dan biaya yang lebih banyak. Yang kedua, sangat tergantung individu yang diwawancarai. Yang ketiga, mudah dipengaruhi oleh situasi sekitar. Yang keempat, subjektivitas sangat mempengaruhi hasil dari wawancara. Sekian dari wawancara kelompok kami. Saya mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.